ini ada nama siapa? Keinginan Bu. Iya Ibu. Oh, reputasinya nggak ada ya? Oh iya. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, gimana kalau kita berdoa dulu? Ayo dipimpin, siapa ketua kelasnya? Reva Ibu. Ayo Reva, dipimpin. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Marilah kita berdoa untuk kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. oke. Kelihatannya sekarang masih lulus ya. Kalian lapar, dimakan semua. Iya, udah lapar. Oke, jadi sekarang di bawah sesi dulu ya. Reva, hadir. Yobaro, hadir. Amila, hadir. Elsa, ayo masuk. Kok telat? Dari mana aja? Bukan macet. Masuk, ya, telat dulu. Ini kita waktu. Ya, terima kasih ya. Oke, lanjut. Siapa yang baru datang itu siapa namanya? Afina Bu. Afina. Ada yang belum masuk hari ini? Ada. Siapa? Syifa dan Kembali. Oke, Syifa dan Pembayu. Oke, di sini sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu mau nanya dulu. Kemarin kalian sudah belajar apa sampai mana? Kemarin belajar apa? Tes apa? Tes narasi. Tes narasi. Tes narasi itu apa? Lupa Ibu. Lupa. Saya. Ya. Tes yang menceritakan suatu peristiwa secara Lutut. Oke, jadi ya sudah belajar. Kelihatannya tadi malam ini banyak yang nggak belajar ya. Pak sambil doang sih. Sambil doang. Sebenarnya andaikan Ibu punya kata-kata untuk sebelum mulai pembelajaran. Langkah kalian hari ini yaitu yang akan menentukan kalian di masa depan. Misalnya kalian belajar. Misalnya contohnya Mbak Elsa belajar dari tadi malam buktinya sekarang bisa. Bagaimana bisa apa enggak? Tadi nggak bisa. Oke. Terus sekarang kita akan belajar tes apa? Resensi bukan. Nah, oke sekarang kita akan belajar tes resensi. Untuk tes resensi sendiri juga di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai nantinya. Yang pertama, setelah mempelajari tes resensi, peserta didik diharapkan dapat menganalisis struktur teks resensi berupa identitas, orientasi, sinopsis, analisis, evaluasi melalui diskusi kelompok dan pembacaan bersama teks dengan benar. Dan yang kedua, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi unsur-unsur kaya. Dan yang terakhir, peserta didik diharapkan dapat menulis catatan ringkas. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, kalian harus menganalisis. Yang kedua, mengidentifikasi. Dan yang terakhir yaitu catatan. Nanti kita lihat apakah 3 tujuan pembelajaran ini sudah tercapai atau belum. Oke, kita mulai. Sebelum kita mulai, Ibu mau kalian tepuk semangat dulu. Jawa Timur. Masih ingat nggak tepuk semangat? Nah, ingat nggak? Tepuk semangat. 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 Siapa yang pimpin di depan? Ayo baca pimpin dulu. Ayo pimpin namanya. Ayo teman-teman. Ayo baca. Diperhatikan ya sama kita ya. Oke, silakan ayo mulai. Tepuk semangat. Semangat. Oke, kali ini kita akan mempelajari teks resensi. Sebelumnya di sini Ibu tanya sama kalian. Kalian di sini ada yang pernah nonton film? Nah, pernah ke bioskop? Nah, sekarang film kesukaan kalian misal di TV apa? Ada apa? Ipar ada mau itu di bioskop ya? Ya. Mbak Reva apa film kesukaannya? Kalau saat ini Drakor. Mbak Vina? Asmara Gengsi. Mbak Esa? Sama Mbak Mira. Agak lain. Oke. Jadi kalian di sini udah pernah nonton film, pernah baca novel nggak? Pernah. Sebelumnya Ibu ditanya, kalian sudah pernah dengar nggak dengan kata resensi? Sudah pernah Mbak Vina? sudah. Apa resensi menurut Mbak Vina itu apa? Teks yang isinya mengulas suatu misalnya buku ataupun novel dan juga film kayak review gitu begini. Oke, bagus. Dari malam berarti Mbak Vina belajar ya. Oke, jadi benar yang dikatakan Mbak Vina tadi. Sebelumnya kalian di sini
pernah baca novel? Udah. Nah, misalnya dalam sebuah novel itu terdiri dari apa aja yang kalian baca? Otomatis ada sampulnya, ada apa lagi? Ada judulnya, apalagi dari bagian novel itu? Penulis, kamu apalagi? Penerbit, apalagi? ISBN. Ya, apalagi? Paling penting isi. Kalian juga mungkin baca novel kalau nggak ada isinya. Oke, dan kalian pasti membaca novel awalnya tuh tau dari mana? Kalau misalnya ada yang viral-viral itu kalian tau dari mana? Oh, dari TikTok. Berarti otomatis kalian lihat yang viral dulu, lihat oh ini menarik. Itu juga termasuk dalam suatu meresensi. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara membuat suatu karya. Oke, kita lanjut ya langsung. Di sini yang pertama ada definisi. Teks resensi adalah tulisan yang berisi ulasan, pertimbangan dan penilaian terhadap sebuah karya seperti buku, film, musik atau karya seni lainnya yang mencakup informasi tentang kelebihan dan kekurangannya, serta bertujuan memberikan gambaran dan informasi kepada pembaca atau penonton untuk membantu mereka menentukan minat terhadap karya tersebut. Jadi seperti yang dijelaskan tadi kepada kalian, kalau misal teks resensi itu tujuannya berisi ulasan atau pertimbangan. Misalnya kalian yang baca di TikTok itu novel tentang apa misal? Dilan, terus di TikTok, oh Dilan ini rumus ini. Biasanya kalian baca di mana? Di TikTok itu juga di mana? Komentar. Di komentar. Nah itu juga termasuk resensi karena itu membuat sebuah karya. Nah di sini, jadi sudah paham anak-anak tentang resensi itu apa dulu? Tentang apa itu teks resensi? Sudah paham? Sudah. Oke. Di sini kalian harus aktif ya. Kalau nggak aktif, ditunjuk satu-satu untuk menjelaskan ke depan. Yang dulu. Oke. Yang kedua tujuan. Sekarang kita baca ya tujuan. Tujuan yang pertama yaitu memberikan informasi, yang kedua menilai karya, yang ketiga membantu membaca atau penonton, dan yang terakhir sarana promosi. Oke, sekarang kalian ada yang tidak paham yang dimaksud dengan apa tujuan itu? Paham. Sebenarnya kalau memberikan informasi dalam kita memulai suatu karya apa yang misal kalian bilang ini bagus apa enggak, misal menilai karya ya sama seperti tadi kekurangan dan kelebihannya. Terus membantu membaca atau penonton. Jadi biasanya kalian sebelum nonton film kan juga baca di TikTok, oh katanya filmnya menarik, misal ada artis Prilly gitu. Jadi kalian memberi mengetahui informasi dari suatu teks resensi dan yang terakhir sebagai sarana promosi. Dan sekarang yang viral-viral biasanya sangat update ya di TikTok atau di media sosial lainnya. Di sini jenis teks resensi informatif dan resensi evaluatif. Ada yang bisa menjelaskan secara singkat? Ayo, angkat tangan. Kalau nggak mau ibu tunjuk. Oke, Mbak Elsa. Resensi apa dulu informatif? Jadi resensi informatif adalah resensi yang berisi informasi umum atau bisa memberikan tambahan pengetahuan untuk para pembaca. Ya, tujuannya dari berarti memberikan informasi umum. Oke, sekarang resensi evaluatif siapa yang mau ibu kasih poin plus? Ayo tangan satu. Oke, Mbak Eva silakan. Kalau yang resensi evaluatif itu menurut saya yaitu yang fokus pada penilaian dan evaluasi mendalam terhadap suatu karya. Oke, bagus. Tadi yang dijelaskan sama Mbak Elsa dan Mbak Eva udah benar. Yang lain paham? Paham. Oke. Selanjutnya struktur. Yang pertama ada identitas karya. Misalnya di buku novel tadi yang kalian sebutkan ada apa aja? Judul, penulis, tahun, isi. Ya, isi. Tapi halaman. Ya. Oke. Lanjut Pak, ya identitas karya. Paham. Yang sekarang yang B orientasi atau pengenalan karya. Di sini orientasi atau pengenalan karya Mbak Mira. Menurut Mbak Mira itu dari yang di PPT orientasi itu apa? Orientasi adalah pengantar tentang karya yang akan diresensikan. Biasanya berisi apa aja? Berisi latar belakang, popularitas, tema umum, atau alasan karya tersebut untuk dibahas. Oke, untuk fungsinya apa Mbak Mira? Fungsinya sebagai pintu masuk agar pembaca dapat mengerti konteks sebelum masuk ke dalam isi cerita. Oke, bagus. Jadi di sini tepuk dulu Mbak Mira, jawaban kalian sudah sangat bagus. Jadi di sini untuk orientasi pengenalan karya itu berisi latar belakang. Kan biasanya setiap apapun itu kita harus ada latar belakangnya terlebih dahulu dijelaskan. Ini apa sih? Jadi biar pembaca nggak langsung nggak kebingungan. Jadi ada ibaratnya sebagai pintu kalau misal dari ibarat dari rumah. Oke, selanjutnya yang C, sinopsis atau ringkasan isi. Di sini Mbak Jo, menurut Mbak Jo Haro, sinopsis itu apa? Sinopsis itu ringkasan isi. Ya, disampaikan secara gimana biasanya? Singkat, padat, tidak terlalu detail agar tidak menjadi spoiler. Ya, paham yang dimaksud? Paham Ibu. Jadi spoiler semuanya sudah paham. Spoiler itu apa? Paham Bu? Maksudnya apa? Coba. Spoiler
bagus, kita tenang dulu. Oke, fungsinya Mbak Reva apa fungsinya? Fungsinya dari sinopsis ini sebenarnya kan gambaran tentang alur cerita atau isi karya. Oke, bagus. Sudah paham ya sinopsis? Sudah paham semua sinopsis? Paham. Sekarang bagian D, analisis tafsiran. Pada bagian ini juga dibagi lagi. Yang pertama ada tema, tokoh atau perubahan alur latar bahasa penulisan nilai dan kisah moral. Tema itu apa Mbak Reva? Tema itu gambaran umum dari isi. Ya, itu atau disebut topik. Oke. Tokoh atau penawaran. Mbak Mira apa artinya disebut tokoh penawaran? Paham nggak? Tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Terus sekarang Mbak Ina alur. Alur itu kayak rangkaian dari awal sampai akhir yang tertata. Ya, kayak ada alur maju, ada alur mundur. Biasanya kalau alur maju, misal sekarang tahun 2004, selanjutnya 2005. Jadi terstruktur semuanya alurnya dari awal sampai akhir. Dan Mbak jawab latar itu apa? Tempat. Oke, ada latar apa lagi? Selain latar latar apa lagi? Latar suasana. Selanjutnya Mbak Esa, bahasa atau gaya penulisan itu apa? Bahasa yang kedua adalah Karya. Biasanya itu kalau gaya penulisan dalamnya ada apa aja? Kalau misal menulisnya udah apa? Ada manjas, ada gaya bahasaan. ya kayak perasaan Ya. Jadi terakhir nilai pesan moral. Kalau jadi bahasa pesan moral paham semua ya? Oke. Selanjutnya evaluasi. Bagian ini berisi penilaian objektif tentang kelebihan dan kekurangan karya. Jadi di sini cuma nanya objektif itu apa dulu? Ayo macam bisa. 1, 2, 3, yuk Esa. objektif sesuai fakta yang ada. Oke, misalnya di sini contohnya menarik tapi bahasanya sulit. Jadi kalian harus menilai secara fakta. Fungsinya apa Mbak Jo? Fungsinya itu memberi sudut pandang kritis dan seimbang agar dapat tahu keunggulan dan keterbatasannya itu. Nah, agar pembaca juga melihat hanya dari sudut pandang kita. Selanjutnya yang terakhir yaitu rangkuman. Rangkuman atau penutup. Kalian sudah familiar pasti kan dengan apa yang dimaksud rangkuman atau penutup? Oke, sekarang menurut Mbak Mira, rangkuman itu dalam ekspresi itu apa? Ringkasan atau pendapat dari Sensornya. Oke. Disertai rekomendasi apa kalian tersebut telah dibaca atau ditonton. Misalnya kalian setelah lihat film gila, itu pasti ada kesimpulannya kan. Sekarang begini, oh film ini itu apa? Bisa, Mbak Tina bisa setelah nonton film Asmara Gengsi, itu gimana menurut Mbak Tina film Asmara Gengsi? Layak nggak ditonton? layak untuk yang cukup umur. Misalnya kalau masyarakat kayaknya makanya soalnya ceritanya tentang cinta-cinta dan tidak mau untuk biru. Oke, bagus. Jadi fungsinya menutup resensi dengan tegas sehingga pembaca mendapatkan kesan akhir seperti yang Mbak Amina jelaskan barusan. Itu termasuk dari simpulan misalnya menonton film Asmara Gengsi atau meresensi film Asmara Gengsi. Selanjutnya di sini, mengapa ada resensi yang tidak objektif sehingga pembaca bisa salah menilai sebuah karya? Yang pertama, ada beberapa alasannya. Ada sebenarnya kalau kalian bisa lihat di media sosial atau dimanapun itu, atau misalnya kita berbicara ini filmnya ini kita belum tentu itu sesuai fakta. Bisa jadi misal menurut Mbak Jo Haro film itu warna apa? Warna coklat apa? Coklat tua. Sedangkan menurut Mbak Vina coklat apa? Coklat bata. Nah, coklat bata. Jadi itu kan menurut sudut pandang, jadi subjektif. Sama dengan resensi dari sebuah karya sastra juga. Di sini ada beberapa alasan. Yang pertama, karena penulis resensi hanya menekankan pada pendapat pribadi tanpa menjual fakta karya. Yang kedua, karya resensi dibuat hanya untuk promosi atau justru untuk menjadikan karya tertentu. Dan yang terakhir, kurangnya pemahaman penulis resensi tentang struktur dan unsur karya menyebabkan penilaian jadi tidak seimbang. Untuk yang pertama, di sini nanti kalian akan ada tugas untuk meresensi sebuah karya. Kalian harus menyebabkan fakta, jadi jangan hanya dari pendapat pribadi. Dan yang kedua, dibuat untuk promosi atau justru untuk menjadikan karya tertentu. Biasanya bagi siswa untuk menulis ini kayak tugas itu di poin yang berbeda, bukan di poin kalian. Nah, biasanya kalau misalnya siswa tidak kebanyakan yang menulis memang untuk dibayar untuk menjadikan sebuah karya tertentu. Jadi kita harus bisa memilih apakah resensi tersebut benar adanya atau tidak. Jadi bukan hanya membaca dari satu sumber, tapi belajar dari sumber yang lain. Dan yang terakhir, kurangnya pemahaman penulis resensi tentang struktur dan unsur karya sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kan di sini diharapkan kalian memahami, menganalisis, mengidentifikasi unsur atau struktur. Jadi di sini kalian tadi kan sudah belajar strukturnya apa aja, unsurnya apa aja. Nanti Ibu harap setelah kalian belajar ini, jika dikasih soal kalian akan bisa paham. Jadi ingat nggak tadi strukturnya itu misal strukturnya ada apa aja tadi? Yo, strukturnya tadi dijelaskan ada apa aja Mbak Esa?
ringkasan, ada sinopsis, Oke. bulan bermakna. Bagus. Oke, selanjutnya di sini bagaimana cara membuat resensi yang jelas, lengkap dan bermanfaat. Nanti di akhir kalian juga akan disuruh menulis sebuah teks resensi. Yang pertama untuk cara membuatnya, ayo dibaca menjauh. Yang bagaimana? Pertama, Satu, yaitu menyusun resensi dengan struktur lengkap yang terdiri identitas, orientasi, sinopsis, analisis, evaluasi, dan menulis balik. benar. Jadi tadi itu strukturnya harus ditulis lengkap. Yang kedua menyampaikan pendapat dengan fakta. Untuk fakta di sini kan biasanya kalau misal kalian mempelajari suatu teks berita, kalau fakta itu kan harus ada tahunnya, harus ada angkanya. Jadi yang fakta itu benar-benar nyata. Di sini bisa fakta hidup dengan contoh bagian cerita, kutipan atau adegan. Misalnya dari ceritanya selama kalian menonton film di bagian berapa, misalnya cerita saat Asmara dan Fatra dan Akila berantem atau gimana, itu harus dijelaskan secara rinci jadi episode berapa gitu. Kalau misal di sebuah novel kutipannya. Dan yang terakhir, yang ketiga, memberikan penilaian yang seimbang antara kelebihan dan kekurangannya. Sama, misal contohnya kalian cuma dikritik sama seseorang, apakah kalian menerima? Tidak, karena kalau misal kita ada kekurangan, harusnya ada kelebihan. Begitupun ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Tidak ada yang sempurna di dunia ini, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Bagus. Dan keempat, menggunakan bahasa yang jelas, ringkas, dan komunikatif agar mudah dipahami pembaca. Menurut mereka komunikatif itu apa? Bahasanya yang lebih Baik, ya bisa benar, bisa. Dan yang terakhir, menjaga sikap objektif dan kritis, tidak hanya berdasarkan selera pribadi. Misalnya Mbak Afina mengulas karya Asmara Denzi, tapi tadi Mbak Afina juga menjelaskan bahwa ini tidak layak untuk anak-anak. Jadi bukan hanya selera pribadi karena suka, tapi ada kekurangannya juga. Oke. Sudah selesai untuk materi. Selanjutnya yaitu contoh dari teks resensi. Di sini Ibu akan menunjukkan contoh teks resensi. Kalian pelajari, baca saja. Jadi ini di sini ada resensi dari novel Laut Bercerita. Kalian baca saja. Nanti kalau kalian yang nggak paham, kalian bisa bertanya ke Ibu. Soalnya setelah ini kalian akan nonton film dan harus resensi dari film tersebut. Sebelumnya Ibu mau tanya, kalian udah pernah dengar novel Laut Bercerita nggak? Pernah. Siapa yang pernah baca novelnya? pernah dulu tapi nggak baca. Oke, Mbak Esa pernah dengar Laut Bercerita? Laut Bercerita itu tentang apa? Misalkan lebih ke sejarah masa berdasarkan itu. Ya, ada kesabarannya juga, ada ceritanya juga. Kita coba lihat Google. Novel Laut Bercerita. Tentang apa? Oke, ayo Mbak Jo bisa dibaca biar teman-teman yang mendengarkan. Dari novel Laut Bercerita karya Leila menceritakan tentang kekejaman rezim akibat dari aktivis mahasiswa yang dilaksanakan paksa. Ya, terus Kisah ini berfokus pada Akhir Laut, seorang aktivis mahasiswa yang ditangkap dan disiksa serta perjuangan keluarganya, terutama adiknya Asakarang yang mencari kejelasan nasibnya dan menuntut keadilan atas penghilangan paksa tersebut. Oke, dari yang dibaca ini Mbak Amira, tokohnya itu siapa? Yang dibaca Mbak Jo barusan? Tokohnya siapa? Sama Akhir Laut. Oke. Sekarang Mbak Amira itu siapa? Karya siapa? Pengarangnya penulisnya yaitu Laila S. Oke. Coba kalian baca dulu. Di situ yang pertama ada identitas karya. Identitas karya itu seperti tadi terdiri apa aja? Judul, pengarang, penerbit, tahun, dan juga halaman. Orientasi itu kan tadi berisi apa? Struktur yang dijelaskan tadi. Orientasi itu apa? Orientasi itu pengenalan kalian disebut apa? Latar belakang. Ya, di sini kan novel Bercerita mengangkat tema-tema persahabatan, cinta. Jadi kalau misal kalian baca ini runtut. Selanjutnya sinopsis. Sinopsis itu apa Mbak Eva? Ringkasan. Contohnya itu apa intinya yang Ibu sajikan tadi? Coba baca dulu intinya dari ringkasan itu apa? Intinya
aja, gak usah beda semua. Intinya ini ceritanya Bunda di masa kini ketika tokoh utama mencoba menanggapi jejak masa lalu kenangannya. Ya benar. Oke, selanjutnya analisis atau tafsiran unsur karya. Di sini terdiri dari apa aja? Ayo Mbak Afina, dari apa aja? Itu dia. Kalau misal ini terdiri dari apa aja? Yang pertama tema, yang kedua tokoh, yang ketiga alur dan kata, yang kelima bahasa atau gaya, dan yang terakhir pesan atau nilai moral. Oke, dan yang di sini itu apa? Bagian Mbak Mira? Evaluasi. Evaluasi itu apa? Tadi yang sudah dijelaskan evaluasi itu apa? Boleh siapa aja? Bilang sama kekurangan. Ya, dan yang terakhir tadi kan masih ingat? Yang terakhir itu apa dari struktur? Strukturnya tadi terakhir strukturnya itu adalah simpulan. Ya, simpulan berisi penutur. Kalau misal pesan nilai moral itu tidak semuanya harus ada, tapi kebanyakan ada orang yang pakai dan ada yang tidak. Akhirnya beri waktu kalian 2 menit untuk membaca itu semua. Setelah itu kita akan nonton film. Kalian ngantuk ya? Mau main game dulu? Boleh. Main game. Gamenya itu namanya jauh dan dekat. Ayo siapa yang mau menyertakan 2 orang di depan? Oh, Mbak siapa? Mbak Amina dan Mbak Eva yang depan. Coba, ayo di depan. Oh, di depan. Kita ada depan, maaf ya. Bentar, sebelum kita nonton film kita main game dulu. Ayo sini. Udah pernah itu jauh dekat. Ayo, siapa yang jadinya? Siapa yang ini? Nah, oke, buka instruksi ya. Jauh, dekat, jauh, tangkap. Oke, jadi siapa yang lagi sini? Mbak Vina, berarti nanti kelompoknya Mbak Vina harus presentasi ke depan. Apa mau main lagi? Sekali lagi, ayo yang kasih instruksi siapa di sini yang mau kasih instruksi? Saya. Oke, ayo biasa kasih instruksi. Dekat, 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 tunggu. Berarti nanti kelompoknya siapa yang presentasi duluan? Kelompoknya Mbak Reva sekelompok nanti sama Mbak Jogaro, nanti Mbak Tina, Mbak Esa sama Mbak Mira. Duduk dulu. Sekarang nonton film dulu. Kenapa kalian nggak semangat? Semangat nih Bu. Ayo kalian udah nonton film Dilan belum? Masa belum? Belum horor itu. Ini film tentang apa kalian kalau nonton film? SMA. Ya, SMA. Sekarang kalian udah SMA. Nih, yang biasanya jatuh cinta. Ayo. Lihat Tina. Kenapa usahanya kamu? Kenapa? Misalnya, bisa iya. Ayo Tina lihat Tina pacarnya anak kelas 9 ya? Iya ya. Tina punya pacar. Apa yang ada di kelas itu? Apa kok malah di kelas ini? Kita sih tinggal di rumah aja, ya kan? Kayaknya juga tahu bilang. Kita sih nggak bisa disisir. Namanya siapa? Bila sama siapa? Ya. Namanya siapa? Bila sama siapa? Ya. Ada siapa nih yang punya kakek bulan? Langsung ya dikasih ya. Udah sekarang filmnya gimana? Dengan bagus apa? Awalnya gimana? Kenapa kok alay? Dia belum pernah pacaran ya Vina? Belum Bu. Belum. Siapa yang pacaran di sini? Jawabnya ini enggak sama pacarnya? Belum. Oh belum. Pacarnya kapan udah? Kapan saya belum Bu? Setelah gimana ini pacarannya? Biasa kali juga? Iya. Jauh sih Bu. Jauh. Ya singkat ya.
Ini siapa yang lapar? Kenapa sudah ini? Lapar. Ayo setelah ini kita kalau lapar ibu aja. Ayo, kalau misalnya kalau jadi mikir kalian mau pilih Dilan atau yang tadi? Dilan, kenapa? Lebih tahu. Kalau enggak pilih siapa? Ya bisa juga soalnya. Oh my god. Oh my god. Oke, oh my god. Tapi gimana kalau misalnya antara ini sama yang dibilang sama dia? Ini juga. Kenapa? Ganteng. Semua kalian rasanya ganteng ya? Iya. Itu katanya aku. Oh iya, kalau Bajo pilih yang mana? Ada yang cowok dan Kenapa Bajo? lebih ganteng daripada Dilan. Oh iya, ambil Bajo harus diganteng yang satunya. Oke, karena kalian barusan sudah Nonton film Dilan. Di sini ibu mau kasih cemilan. Tadi siapa yang lapar? Ayo angkat tangan, siapa yang lapar? Siapa yang lapar? Ayo siapa yang lapar di sini? Mbak Tika, siapa lagi? Saya ibu. Siapa lagi? Semua badannya lapar. Semua yang lapar. Kalau jadi saya nggak bisa kira nggak apa-apa. Oh, jadi kalian buat kalian semua. Jadi cemilannya berupa soal. Biar kalian jadi pintar. Ayo belajar dulu. Sudah pintar ya? Alhamdulillah. Sudah pintar semua ya? Ayo, kalian ibu kasih waktu 5 menit cukup untuk ngerjain? Cukup. Yuk, dikerjain dulu. Setelah kalian nonton film Dilan, kalian akan meresensi film Dilan. Yang selesai boleh langsung angkat tangan sebelum 25 menit. Sudah selesai? Mau presentasi yang mana? Yang unsur atau yang struktur? Yang unsur. Yang unsur? Ya. Oke, yuk maju ke depan. Semuanya. Peraturan aja. Jangan aja. Nanti kelompok 1 Mbak Jo sama Mbak Reva harus kasih pertanyaan ke kelompok 1 ke Mbak Reksa. Pertanyaannya harus yang gampang dengan yang di luar konteks ya. Ya. Ayo dengarkan. Analisis unsur karya. Yang pertama ada tema. Tema dari film ini yaitu kisah cinta remaja dan perjalanan hubungan Dilan dan Dilan. Yang kedua ada tokoh atau tokohan. Tokoh Dilan wataknya humoris, romantis, berani. Kalau Milea itu rasional, penyayang, tegas. Tokoh pendukungnya ada teman geng Dilan, keluarga Milea dan keluarga Dilan. Untuk alur, ada alur maju, runtut dari pertemuan hingga jadian. Latarnya Bandung tahun 1990. Ada di secara tempatnya dari sekolah, rumah, jalanan kota, basecamp, geng motor. Pesan moral atau nilai yang terkandung dalam film Dilan adalah cinta bisa diekspresikan dengan cara sederhana dan tulus. Persahabatan dan keluarga tetap penting meski sedang jatuh cinta. Oke, ulang dulu yuk. Salah pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaannya, ayo pertanyaannya apa? Pertanyaannya, Siapa yang mau nanya? Mbak Reva atau Mbak Joharo? Tadi Mbak Reva duduk diem berdiri enggak? Pertanyaannya, Ayo baca warna kontak pertanyaan. ayo siapa yang mau nanya? Selain Dilan Milea, Sebutkan dulu namanya siapa? Perkenalkan, saya dari kelompok 1 akan memberikan pertanyaan. Pertanyaannya itu adalah selain Dilan Milea, atau siapa lagi namanya? ada Adhar, ada Ya tadi yang cowok yang ganteng Mbak Joharo. ada Reza, Oh iya, ada Reza. Siapa lagi? ada ibunya Dilan, ada ayahnya Dilan yang Bentara, dan ada adiknya Dilan. Ya, oke bagus. Sudah cukup? Sudah. Oke, sebelum Mbak Esa duduk, jadi di sini yang dijelaskan sama Mbak Esa tentang tema tokoh-tokoh alur atau pesan moral itu sudah sangat bagus, sudah sangat baik. Jadi dalam sebuah analisis unsur karya ini sebenarnya unsur-unsurnya juga ada di unsur-unsurnya juga ada di analisis atau tafsiran. Nanti kalau bagian kelompok 1 ini maju, nanti kita pasti otomatis kalau kok ada alur juga, kok ada tema juga. Jadi ini sebenarnya jadi satu sama struktur. Oke, ulang dulu Mbak Esa. Sekarang kelompok 1 silakan dulu Mbak Esa. Kelompok 1 siapa yang mau maju? Dua, oke, yuk. Bisa dulu. Ayo kelompok 2 harus nanya ya, yang muda ya. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini
analisisnya biar begini. Baik, di sini kami menjawab dari tabel yang tabel 1 yaitu mengenai analisis struktur esensi. Di analisis struktur esensi ada Permisi, jalan kurang keras. ada 6. Ya, ada 6. Yang pertama yang identitas karya, orientasi, sinopsis, analisis atau tafsiran, evaluasi dan argumen foto. Yang pertama identitas karya, yaitu berjudul Dilan 1990, disutradarai oleh Fajar Bustami dan Didi Baik, produksi Falcon Pictures, tahun rilis 2018 berdasarkan novel karya Didi Baik. Orientasinya yaitu film ini mengisahkan kisah cinta remaja di Bandung tahun 1990 antara Dilan, anak yang motor yang cerdas dan unik, dengan wilayah siswi tindakan yang cantik dan cerdas. Sinopsisnya yaitu Mira yang pindah sekolah di Bandung dan bertemu dengan Dilan yang punya cara unik mendekatinya. Hubungan mereka mengejutkan dari cara dia merayu, memberi hadiah berteka-teki hingga konflik dengan pacar wilayah sebelumnya dan dengan motor. Film berakhir dengan wilayah resmi berpacaran dengan Dilan. Selanjutnya ada analisis atau tafsiran. Alurnya itu maju linear dari perkenalan sampai pacaran. Terus tokohnya ada Dilan, Milea, dan temanya itu kisah cinta remaja dengan gaya unik dan jenaka. Yang latarnya di Bandung tahun 1990, yaitu di sekolah, rumah Milea, jalanan kota, base camp, dan motor. Dan selanjutnya ada evaluasi. Di sini kelebihannya yaitu berhasil menghidupkan suasana remaja 90-an, dialog yang ikonik, misteri yang aktor utama kuat, dan juga setting kota Bandung yang natural. Dan ada juga kekurangannya yaitu ceritanya cenderung ringan, kurang menggali konflik mendalam, dan beberapa adegan terlalu romantisnya itu klise. Selanjutnya yaitu ada rangkuman atau bentuknya di sini. Dilan 1990 adalah film remaja yang sukses menghadirkan nostalgia 90-an dengan kisah cinta unik dan menghibur. Cocok ditonton di kalangan remaja maupun ABS yang ingin bernostalgia. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 2 untuk kelompok kita? Ada, saya lupa. Bisa. Selain kekurangan yang dijelaskan oleh Mbak Saudara dan Mbak Rena ini, apakah ada kekurangan lain dari film Dilan? Coba sekarang. Ada apa? Ayo, tadi sebenarnya kekurangannya sudah dijelaskan ya. Ayo ya, tadi kalian nggak suka ya kita bilang kekurangannya apa aja. Saya bilang nggak suka, saya nggak suka. Ya, kekurangannya. Alay. Kenapa alay? Karena dari tadi yang lihat. Karena ya dari lihat tadi nggak sedikit. Betul-betul merasa isi gitu ibu. Kekurangannya mungkin terlalu beli selalu menciptakan Menjelaskan kayak begini. Iya, itu. Iya. pesan moralnya juga misalnya kurang untuk kita yang jadi pelajaran. Oh iya, itu arah cinta-cintaan saja. Ya, bisa diterima Mbak Esa? Bisa diterima? Oke, sudah di tangan. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2 yang sudah presentasi. Jadi, kalian itu sudah sangat bagus dari sini. Ibu nilai kalian sudah bisa memahami dari struktur dan unsur dari sebuah teks esensi. Kalian juga bisa presentasi dengan baik, bisa mengajukan pertanyaan. Kelas ini sudah juga sangat aktif, kelas sudah sangat luar biasa. Selanjutnya, terakhir, di sini ibu ada latihan buat kalian. Jadi latihan hanya menjawab soal apakah kalian benar-benar mampu atau tidak. Oke. Linknya sudah dikirim di grup kelasnya. Sudah Bu. Saya ke teman-temannya yang baca, mungkin Mbak Mira sama Mbak Esa yang belum masuk grup bisa ya Mbak? Ya itu juga like. Bagaimana bisa like? Nih yuk. Pertanyaan selesai dulu. Selesai. Bentar. Ibu udah bikin? Iya. Kok pertanyaan selesai? Tadi ada mulai ulang. Ya kita. Itu ada nyamuk. Kanan. Yuk. Bisa nggak jaringannya? Sudah. Ayo balik kelas dan juga yang belum. Sudah, ini cuma 10 detik ya waktunya. Ini cepat. Yuk lagi. Kenapa saya belum Iya, bentar lagi saya. Oke. Mulai aku ulang. Ulang lagi. Nah, yuk bisa muncul.
Nah, muncul. Suaranya lucu ya. Nah, satunya saling siapa? Saya. Tengok lagi. Muncul semua. Loh, dua salah satu benar. Oh, ini tidak boleh salah. Gak boleh. Ini sendiri, gak boleh. Sendiri, gak boleh. Bu, ada yang benar, ada yang salah. Gak boleh. Ayo. Siapa yang salah? Satu salah lagi. Siapa yang salah ini? Lagi. Ayo, konsentrasi, konsentrasi. Coba nomor satu gak ikut tuh? Bisa mbak. Ulang. Nah, selanjutnya kita lihat ya. Soalnya waktunya sepertinya sudah mau habis. Bentar, wifi-nya ini lemot sekali wifi sekolahnya. Oke, bisa dilihat deh kalau itu salah berapa? Ya, bisa dilihat. Iya, enggak muncul. Salah. Tiga. Oh, berarti semuanya lihat ya. Mungkin nanti kalau bisa coba di rumah ya, coba sendiri di rumah atau minggu depan lagi. Gimana? Iya. Minggu depan kita coba lagi. Mohon maaf ya karena wifi-nya juga mulai. Iya, Ibu, tidak apa-apa. Oke, sekarang refleksi dari Ibu mau dari semua yang kita pelajari tadi, refleksinya apa menurut Mbak Vina? Hari ini saya mendapatkan pembelajaran tentang teks presensi. Nah, presensi sendiri merupakan ulasan atau review terhadap suatu karya dari seseorang untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan karya tersebut dan juga identitas karya tersebut. Dan isinya kayak gimana, statusnya kayak gimana. Sudah, Bu? Sudah, bagus. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya menurut Mbak Reva gimana refleksi hari ini? Refleksi hari ini pembelajaran dari materi teks presensi bisa mengetahui apa itu pengertiannya, dari strukturnya, ciri-cirinya, dan banyak lagi. Dan juga tadi ada lihat secara langsung cara presensi di acara menonton film kita. Oke, bagus. Mbak Mira, yang paling disukai dari pelajaran hari ini apa? Bisa memahami lagi tentang teks presensi. Nah, kalau Mbak Joharo, kelebihannya misalnya disukai dan disukai, kelebihan lagi apa? Dari proses pembelajaran nonton film kelebihannya. Berarti kalian sangat enjoy ya nonton film. Oke, jadi kesimpulannya teks presensi seperti yang dijelaskan Mbak Vina tadi sudah sangat baik. Di sini kalian bisa memahami lagi. Jadi sebuah karya itu kita bisa melihat kelebihan kekurangannya dengan beresensi. Untuk tujuan pembelajarannya di sini yang pertama tadi kan mempelajari teks presensi, diharapkan siswa dapat menganalisis struktur teks presensi. Apakah sudah tercapai? Sudah. Tadi kalian sudah menganalisis struktur teks presensi apa? Di film apa? Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi unsur-unsur karya yang diresensi seperti tema dan lain-lain. Apakah sudah tercapai? Sudah. Dan yang nomor tiga, peserta didik diharapkan dapat menulis catatan ringkas hasil analisis mengenai struktur dan unsur teks presensi. Kalian tadi sudah menulis? Sudah kalian presentasikan juga kan? Sudah. Oke, berarti pembelajaran hari ini sesuai dengan tujuan pembelajaran yaitu sudah tercapai semua. Di sini Ibu ucapkan terima kasih untuk kalian semua karena sudah semangat meskipun Ibu paham kalau kalian pasti lapar. Oke, kalian semua sudah hebat dan sudah sangat baik. Jadi di sini Ibu tutup, jangan lupa untuk selalu belajar, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan untuk melakukan aktivitas selanjutnya karena sehat itu mahal. Oke. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.